Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Saya ingatkan ini. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Ada yang nonton dia. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan maksud menghina sekali, dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah Kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi satu contoh ya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dilihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya. Tersinggung sekali saya tadi lihat video itu. Nanti itu bapak saya tak kuat lagi tenan ibu.
Anda yang dihina bapak saya, malam ini juga tak datangi rumahnya. Saya itu yang bukan siapa-siapanya, Pak. Saya lihat video itu nangis itu. Loh, orang golek nafkah. Ibaratnya orang miskin yang mau berjuang, kok dilecehkan kayak gitu itu kan. Naudzubillah itu. Dan sekarang mubalik modelnya juga seperti itu. Gak tahu nyantri, gak tahu sekolah, gak tenanan itu ngaji, modal pinter ngomong Pak ya. Terus branding media, niku tim medianya itu yang luar biasa niku. Akhirnya dianggap Gus, dianggap Kiai Haji, terus jadi utusan khusus presiden bab toleransi. Oh, dia sendiri gak punya toleransi kok. Ngajari orang toleransi lu pripun. Niku Pak Prabowo salah milih niku. Nggih. Nah, nanti potong Mas ini videonya. Kirim tag Gus Miftah. Gus jenengan diwejang oleh guru saya. Di antara hal yang ditakuti lebih jahat daripada Dajjal, ya ulama. Mana ya Rasulullah? Ulama usu, ulama yang jahat. Apalagi zaman sekarang, ilmunya kagak, cuma katanya doang ilmu. Boro-boro ilmunya kagak, nggak ada sumbernya ilmunya. Ilmunya bukan didapat dari ulama, bukan didapat dari mana-mana. Ilmunya dari syaitan dia dapat. Ilmunya enggak, tinggal su'nya yang tersisa. Ilmunya cuma klaim mendoang. Ulama usu, ulama yang jahat. Itu banyak tuh bertebaran di mana-mana tuh. Yang tersisa makiannya, caciannya, tuduhannya, fitnahnya, provokasinya, kedengkiannya, kebenciannya, kata-kata kotornya. Ada orang di hari kiamat dimasukkan ke dalam api neraka hingga disebutkan bahwasanya itu ususnya dia menyarat tadi di neraka seperti keledai yang berkeliling di penggilingan gandum. Sampai tuh orang-orang neraka tuh berkeliling nanya sama dia, Masya Anuk, kenapa kamu? Kan ente dulu ustadz, ente dulu ulama, ente dulu memerintahkan kita dengan yang ma'ruf, mencegah kita dari yang mungkar. Bilang, iya, saya memerintah kalian dengan yang ma'ruf, tapi saya nggak ngerjain. Saya mencegah kalian dari yang mungkar, tapi saya ngerjain yang mungkar tersebut. Na'udzubillah. Kenapa Gus Miftah bisa menghina rakyat kecil yang menjual es teh? Yang pertama, selama ini Gus Miftah sering melakukan atau mengeluarkan pernyataan kontroversial, tapi ketika dilaporkan ke polisi atau pihak berwajib, tidak pernah ada tindak lanjutnya. Kasus-kasus tersebut terjadi di era pemerintahan Jokowi. Mungkin dengan hal tersebut, Gus Miftah merasa OP atau overpower. Tapi nasib Gus Miftah mungkin akan berbeda di era pemerintahan Bapak Prabowo. Melalui akun Partai Gerindra, Gus Miftah diminta segera meminta maaf kepada Bapak penjual es teh tersebut. Yang kedua, kenapa Gus Miftah bisa menghina penjual es teh ini adalah karena adanya relasi kuasa. Mungkin di alam bawah sadar Gus Miftah, kalau Bapak penjual es teh manis ini, posisinya tidak sebanding dengan dirinya gitu, sehingga dia menjadikan bapak penjual es teh manis ini jadi objek lelucon atau bercandaan yang sebenarnya sih nggak lucu ya. Di poin kedua ini kita harus menekankan kalau setiap profesi itu adalah mulia, apalagi kalau seorang suami atau bapak yang mencari nafkah untuk keluarganya, itu adalah perbuatan mulia yang harusnya kita hargai dan kita dukung, bukan kita cemooh atau kita jadikan bahan bercanda. Dan penyebab yang ketiga adalah saat takbir akbar itu Gus Miftah menggunakan kacamata hitam, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas. Mungkin next time setelah ini Gus Miftah nggak usah lagi pakai kacamata hitam, pakai kacamata biasa aja. Terakhir, sangat disayangkan Gus Miftah menghina bapak-bapak penjual es teh manis ini. Semoga ke depan tokoh publik atau ustadz bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat, saling menghormati dan menghargai antar sesama umat beragama dan juga warga negara. Tapi saya ngasih usulan nih buat Gus Miftah. Sebagai bentuk permintaan maaf, Gus Miftah minum 100 cup es teh manis sebagai bentuk kecintaan Gus Miftah terhadap es teh manis. Tapi kalau menurut teman-teman, Gus Miftah ini cukup minta maaf aja atau perlu diadukan ke pihak berwajib? Tulis di kolom komentar.